kecil atau besar, tapi akan berdampak pada kita dan nanti keluarga kita, adik-adik kita semua jadi kena. Jadi emang harus, terutama isu lingkungan ini emang harus diperhatikan sih. Dan kita sebagai, kalau berkebun buat aku ya, itu bisa menempatkan kita sebagai konsumen yang lebih berkesadaran sih dengan kegiatan berkebun. Lebih conscious banget ya. Lebih conscious. Semuanya, assalamualaikum. Kembali lagi ke Gelombang Suara Podcast yang dibentuk oleh tim Disaster Management Center Dompet Duafa. Dan ini adalah episode terakhir dalam season kedua. Tapi aku seneng banget karena narsumnya salah satu teman lama aku yang jujur aku kagum sama Sandra. Itu udah lama banget. Aku ngikutin Sandra dari zaman Sandra masih korporat. Kita kenal di sebuah gerakan ya, gerakan Indonesia Mengajar. Sandra juga satu lulusan pengajar muda yang aku kagumin banget, dan sekarang menjadi wow, tukang kebun yang gue tuh pengen nyebut tukang kebun, tapi lo tuh kayak lebih dari itu gitu. Enggak tukang kebun, tapi tukang kebun tuh paling akurat sih untuk nggambarin. Oh my god, karena yang lo lakukan tuh kayak menularkan semangat orang kota supaya hidup selaras dengan alam. Tapi ngomong-ngomong, ini kita lagi di mana sih, San? Oke, jadi kita sekarang di halaman 7. Halaman 7 satu lokasi di Pondok Cabe, terbuka untuk umum juga, tempat rekreasi. Nah, Kebun Kumara sambil kita finalisasi lokasi baru, kita station di sini salah satu. Jadi salah satu mitra kita tempat ini. Jadi semua kegiatan kita misalnya kayak company volunteering, nature play school, di sini itu kita adain di sini. Gue pernah kan ikut kelas lu. Pernah. Dan gue amazed banget gimana cara lu. Wah, waktu itu Sandra lagi hamil besar. Itu 2019 ya, itu sebelum pandemi. Wow, hamilnya gede banget, tapi masih jongkok berdiri, ngurus tanah. Terus ngejelasin very passionate tentang, gue inget mulsa lah, sekam apa. Masih inget ya, mulsa dan sekam-sekamnya, oke. Itu, apa ya, hal-hal yang pertama kali gue belajar dari lu. Gue tuh sebelumnya nggak terpapar banget sama hal-hal berkebun sama sekali. Gue tuh suka alam. Gue suka pergi ke alam, tapi gue tuh nggak setahu itu dalam hal mengurus alam gitu. Dan gue pertama kali belajar aware terhadap hal itu dari Kebun Kumara. Bisa diceritain nggak gimana perjalanan lo sampai akhirnya lo tuh bikin Kebun Kumara? Karena kayaknya yang gue tahu lo tuh dulu korporat banget gitu. Iya, korporat. Sebenarnya nyoba beberapa sih. Jadi kan emang lulus psikologi kan, kuliah psikologi, lulus psikologi sempat di Queensland kan? Di Queensland sama di UI yang double degree. Habis itu sempat di Sampurna School of Business dulu, jadi kayak counselor. Jadi ke psikologi pendidikan lah, kita bikin program tapi counseling juga dikit-dikit. Habis itu Indonesia Mengajar jadi guru kan. Di Tanimbar. Wow. Indonesia Mengajar setahun, selesai itu emang nyobain dunia corporate karena tiba-tiba dibelokinnya dapat jodoh ke sana aja. Ya udah jalanin. Terus masuk ke dunia corporate kayaknya wasn't something I wanted to do long term lah ya. Aku enggak merasa kayaknya jiwa gue enggak di sini nih. Tapi aku belajar banyak ya dari peran itu. Cuma kayaknya untuk long term kayaknya nggak di sini nih. Ya udah, jadi sambil ngejalanin kerjaan itu, nabung sambil mikirin mau ngapain ya. Nah, lahirlah Kebun Kumara atas dasar pemikiran proses berpikir itu, kira-kira mau ngapain ya kalau nggak dalam dunia corporate. Karena kan ini pindah kuadran kan. Maksudnya tadinya kan employee, jadi setiap tanggal 25 dapat gaji kan. Kalau Kebun Kumara kan pindah kuadran, jadi kita bisnis kan beda, it's a different ball game altogether kan. Nah, untuk pindah kuadran kan nggak secepat yang aku kan juga nggak punya latar belakang entrepreneurship. Keluargaku semua tuh employee lah, kayak emang dunia pendidikan banget. Keluargaku dosen, ngajar gitu. Makanya lo passion pendidikan ya? Iya emang. Jadi emang kayaknya something to do dengan dunia edukasi. Akhirnya lahir Kebun Kumara karena aku ngerasa kayaknya di kota itu tidak ada sarana yang mendukung orang untuk bisa selaras dengan alam dalam keseharian ya. Jadi aku tuh pengennya kalau lestari itu bukan kayak cuma ketika di pantai jangan buang sampah sembarangan, ketika di gunung jangan buang sampah. Tapi kan kelestarian adalah gimana sehari-hari itu kita bisa menjalani hidup yang lebih selaras kan. Nah, akhirnya aku mendapat pelajaran itu dari Jogja, banyak dari Bumi Langit, Agradaya, semua aku belajar dari mereka, dari Om Ahlor juga, bawa ke Jakarta. Gimana caranya menciptakan ruang-ruang seperti itu tapi di ibu kota. Lahirlah Kebun Kumara. Wow, itu kayak long short story yang itu, berusaha lo press pasti. Iya, itu gue press ya, tapi maksudnya banget ya. Lumayan. Ke Bumi Langit, gue ngambil permaculture design course, ke Om Ahlor juga. Jadi banyak berguru sama orang-orang yang hidupnya tuh menurut gue lebih sane ya. Maksudnya orang kan sekarang istilahnya kayak slow living lah, healing, tapi sebenarnya itu kan hidup yang sewajarnya ya. Emang harusnya seperti itu kan. Ada waktu di mana kita berinteraksi sama alam keseharian, kita mengerti pangan kita dari mana, kita bisa dalam
kehidupan sehari-hari kita tuh merawat alam juga, itu kan kayak sewajarnya harusnya ya kita melakukan Iya sih, itu tapi ya. sebenarnya apa yang bener-bener nge-trigger lo tuh sampai lo tuh bikin gue keluar kerjaan korporat gue terus bikin kebun kumar? Apakah waktu lo jadi guru SD di Tanibar atau apa? Sebenarnya kayaknya kalau story-nya gitu lebih wow gitu, tapi sebenarnya enggak loh. Jadi walaupun dari Tanimbar emang sih gue tinggal sama Mama Ola, namanya Mama Piara gue. Terus dia petani dan dia single parent. Jadi gue selama setahun gue sering banget naik bukit ke tempat dia, kayak nemenin dia bertani gitu sering. Cuma nggak kayak gue akan bertani nih sampai Jakarta, nggak langsung gitu Ciki. Walaupun mungkin benihnya udah tertanam ya. Benihnya tertanam, mungkin terangsang setelah disiram banyak dengan pengalaman dan lainnya. Tapi kayaknya lebih ke ini kayaknya banyak ngalamin deh pas pulang dari penempatan, bertanya banget kan, lo udah dapet segitu banyak pengalamannya itu kan drastis banget perbedaannya sama kehidupan di perkotaan. Jadi banyak pertanyaan eksistensialisme aja yang kayak what do you want to do with your life, purpose-nya apa, hidup itu mau dihabiskan ngapain gitu-gitu, gejolak batin gitu. Wow, itu tapi berat gak sih San? Kayak sampai lo memutuskan bikin usaha, karena ini bukan hanya semacam hal yang idealis, tapi lo juga harus mikir gimana bisa sustain gitu. Bener, emang lo sendiri atau ada tim? Atau jadi kalau kebun kumara itu ada sebenarnya investor mungkin? Enggak, jadi kalau kebun kumara itu foundernya berempat, aku suami, adikku suaminya, kita berempat. Paling nggak ada support system di keluarga. Ada support systemnya udah kuat lah ya. Wow. Maksudnya kita sama-sama kan sering diskusi isu lingkungan, sering diskusi kok di kota kayak gini banget ya, apa yang bisa kita lakukan. Jadi dari situ udah kita chipin masing-masing aja, chipin dari tabungan masing-masing untuk kita mulai kebun kumara mau diapain. Terus kita awalnya kan yang full time cuma aku sama Dira, jadi juga pace-nya juga nggak secepat itu karena kita juga masih memetakan kira-kira bisnis kita mau kemana, edukasi yang kita pengen bentuk tuh apakah ke field trip sekolah doang atau pengen meluas. Jadi banyak yang kita tata dari awal dan itu butuh proses ya untuk sampai sekarang. Tapi memang nih aku harus, ini disclaimer banget ya, menurut aku tuh juga aku sangat mengakui bahwa I'm very privileged. Maksudnya orang tua aku dua-duanya masih kerja, aku tidak perlu menafkahi mereka, aku nggak perlu menafkahi adikku. Maksudnya my family is financially independent gitu. Jadi ada faktor itu juga yang membuat keputusan ini lebih mudah. Kan banyak orang yang mungkin dia harus ngebiayain adiknya, orang tuanya harus dibiayain. Itu kan pasti lebih sulit untuk dia ngambil keputusan seberesiko keluar dari kerjaan 9 to 5 pindah kuadran ke bisnis ya. Jadi aku juga sangat merasa I have so much privilege. Jadi itu juga accounts for so many of my choices juga sih. Jadi aku juga bersyukur atas itu. Jadi emang kadang-kadang kalau bisa diskusi sama orang kayak aku bisnis aja nggak ya kak, segala macam beda-beda gitu. Buat semua orang tuh konteksnya beda-beda. Nggak semua orang bisa secepat itu ngambil keputusan itu karena dia punya banyak tuntutan dan tanggung jawab lain kan. Jadi ada privilege itu sih menurut aku yang harus diakui juga ya. Tapi jadi lo berani, itu keren banget sih San. Gue tuh ngikutin zaman kebun kumara masih apa Wednesday wisdom. Ya Allah yang Wednesday wisdom yang itu. Ya Allah Ciki itu udah gak ada lagi sih sekarang. Berarti kan gue menjadi follower itu dari IG story dibikin jadi highlights, dibikin jadi YouTube series kan si Wednesday wisdom itu. Tapi itu yang bikin gue rada ke engage loh. Gue suka ya? dengan postingan kalian yang gue ngelihat usahanya, bagaimana mulai sebuah usaha yang purpose driven dan lo yang very passionate. Karena tiap ikut kelas-kelas lo, jadi gini ya teman-teman, gue tuh pernah ikut yang kelas basic gardening, terus kelas kompos juga. Oh ikut juga yang itu? Iya, yang online, itu online. Oh ya karena pas pandemi ya? Pas pandemi. Oh iya. Dan gue tuh amazed banget gimana cara lo tuh very articulate buat menjelaskan hal yang lo tuh paham banget. Dan hampir semua orang di kebun kumara tuh kayak paham banget sama apa yang dilakukan gitu. Gue penasaran, ini nih pemahaman sedalam ini nih lo dapet dari mana aja sih San? Kayak maksudnya pasti kan lama ya prosesnya, apalagi nih kita orang kota yang nggak selalu familiar dengan hal-hal yang bisa disebut berkebun di kota gitu. Iya, itu dapetnya dari mayoritasnya ya, itu dari trial and error sendiri sih. Kalau menurut aku tuh soalnya kayak ilmu alam tuh, walaupun aku berguru pada banyak orang dan ilmu dari mereka banyak banget, cuma tuh sesuatu yang harus dialami dan dijalani sendiri. Kayak kompos gitu, mungkin lo bisa hafal semua teorinya, tapi kalau nggak dibikin komposnya di rumah, nggak akan tahu juga pengalamannya kayak apa gitu, sesusah bikin apa, nggak jadi sampai bau. Tapi itu kurang brown. Gue pernah konsult terus kata lo ini kurang brown berarti karena nggak ada kompos yang nggak akan jadi. Itu semua soal durasi waktunya doang. Jadi by doing aja sih Ciki, by doing kayak semua tim kebun kumara tuh emang mereka pengen merawat alam gitu. Jadi semuanya tuh tanpa harus
kayak Kebun Kumara misalnya kayak bukan kayak company yang kaku banget ya, orang masuk terus kalau harus A B C D belajar enggak D. Mereka dari sananya udah penasaran, udah ngulik sendiri, pengen belajar ya sama kita sempurnakan bareng aja gitu sebenarnya. Jadi emang itu sih menurut aku juga tim Kebun Kumara nih, tim yang sekarang lagi berjalan nih, Tapi gue I'm salut very sih sama lucky juga tim sih Kebun dapet tim Kumara. ini sih. Keren banget, dan itu semua karena leadernya mantap. Gitu yang mulia. Itu harus nanya mereka, tapi mereka kayak enggak, Mbak Sandra enggak cuma. Kegiatan di Kebun Kumara kan banyak banget ya. Ada apa aja sih, Sam? Oke, jadi kalau sebagai sebuah bisnis yang kita tawarkan tuh jasa edukasi sama jasa lanskap. Jadi kalau edukasi ini sebenarnya kita program desain. Jadi kita mendesain program untuk beragam market. Jadi tergantung siapa. Jadi bisa private companies. Misalnya ada company yang butuh program CSR, program sustainability, program employee volunteering, program outing, itu kita bisa bantu desain dengan perspektif tadi ya, kelestarian, penghijauan dan lainnya. Bisa juga ke sekolah. Kalau orang kan sekolah butuh field trip kan, pengennya field tripnya yang nuansa alam, nanti kita desain juga, bisa untuk anak TK, SD, SMP, SMA terserah. Jadi kompleksitas dari materinya kita sesuaikan dengan demand dari sekolahnya. Jadi bisa dari berkebun kompos bisa sampai climate change awareness, climate activism. Jadi tergantung nih maunya apa nih, ngebahas apa nih isunya. Sampai climate change. Ya, kita bisa ngulik Buat anak kecil. ya, kita bisa ngulik kalau sekolahnya butuh itu. Gitu. Itu sekolah. Terus nanti marketing ketiga ibu-ibu. Sekarang kita punya Nature Play School khusus untuk anak usia 2 sampai 7 tahun. Jadi kalau misalkan terutama yang 2 sampai 5 kan belum sekolah ya. Jadi kalau pengen ada aktivitas outdoor bersama alam, sensori, terus dia bisa belajar biar lebih interaksi sama alam bisa dapet. Nah, itu kita desain juga programnya, orang tua tinggal daftar ikut. Jadi edukasi ini cukup beragam, agak kita bisa fitting lah, kalau bisa custom gitu, maunya apa kita sesuaikan. Tapi memang umbrella besarnya ya kelestarian tadi ya, Selaras dengan alam ya. ilmu-ilmu itu, berguru pada alam itu. Berarti ini sebutannya permaculture. Iya, sebenarnya perspektif yang kita pelajari itu permaculture. Walaupun permaculture itu kan istilah bule terhadap sesuatu yang tradisional aja ya. Misalnya masyarakat tradisional kita gaya hidup mereka ya permaculture itu. Intinya kan bagaimana kita mendesain ruang, terus gaya hidup yang lebih selaras dengan alam. Yang itu dilakukan oleh masyarakat kita juga dari dulu. Tumpang Sari nggak sih Ya, namanya? salah satunya juga kayak gitu. Yang dalam itu sebuah tempat tuh ada banyak. Ya, itu salah satu metodenya. Salah satu metode untuk bisa selaras adalah menghargai keberagaman dengan tumpang sari misalnya. Wow, gue inget San waktu gue ikut kelas lo tuh ngejelasin semua itu very very holistic. Sampai ada pohon pisang, di bawahnya bisa buat kompos. Oh, ada hama, ada predator, ada Lu inget ya itu ya, bagian itu ya? Mungkin karena gue belum menjalani dalam keseharian gue tuh ingetnya kayak cuplikan-cuplikan. Iya, nggak apa-apa. Sekam, gue baru tahu sekam tuh pas gue ikut kelas lo. Jadi ada berapa jenis sekam, terus dicampur tanahnya buat media tanam. Iya. Mulsa kalau biar atasnya nggak diapain gitu dan lain sebagainya. Browns. Jadi kalau kita nyapu ini kayak daun kering ini. Iya, daun kering ini. Sandra Ini kan adalah kesel kalau daun kering ini dibungkus sama plastik. Iya nggak sih? Ini kan adalah energi sumber daya terbarukan. Iya kan? Iya. Nah, kalau dia dibiarin di atas tanah, dia akan menciptakan ekosistem tanah yang jadi pupuk. Wow. Jadi ini sumber daya terbarukan. Termasuk sumber daya terbarukan. Cuma di orang kota biasanya nganggap ini sampah gitu. Iya sih, disapu. Dan lo paling kesel kalau sampah itu ditaruh plastik kan. Iya, kayak sayang banget kan, sesuatu yang bukan sampah dimasukin plastik jadilah sampah. Kalau dia ditaruh di atas bedeng dia nggak jadi sampah kan gitu ya. Sayang banget sih, salah. Oke, maksudnya itu sih yang aku rasa, itu loh yang aku dapat ketika aku belajar di Jogja, berbagai macam perspektif. Iya, di Bumi Langit, sama aku baca-baca juga, misalnya suka nonton dokumenter tentang Kasipuan Cipta Gelar, orang Baduy kan, gimana mereka melihat sesuatu tuh as a blessing kan. Kalau kita kan melihat sesuatu tuh kayaknya hitam putih banget, kok ini sampah karena udah jelek, nggak bermanfaat buat gue mau buang. Padahal kan dia bermanfaat karena kita sempit aja, jadi kita menyempitkan value dia gitu. Nilai dia tuh segitu bermanfaatnya, tapi karena kitanya sempit, jadi dia kesana nggak bernilai, kan sebel ya. Terus aku sebel kayak, kalau aku lebih sebelnya karena kok kita tidak dibiasakan berpikir begitu di kota. Itu yang aku kayak merasa tertampar bolak-balik pas belajar, terutama di Bumi Langit ini, karena aku ngerasa kok kita di kota nggak diajarin cara pandang ini ya. Jadi segala sesuatu tuh kesannya benar-benar egois aja dari segi manusianya kan. Kok ini tidak bernilai, tidak membawa manfaat buat saya, ini tidak bernilai gitu kesannya. Padahal kan halo gitu, maksudnya ini ada manfaat buat sesuatu yang lebih besar dari lo gitu kan sebenarnya. Itu sih yang aku gregetan banget
Jadi pas aku di Bumi Langit kan, udah pernah kan ke Bumi Langit? Belum, Oh, tapi gue belum. pengen mas suatu saat Itu lu bisa tour. pengen ketemu sama Pak Is. Pak Is, Budar, pokoknya satu keluarga, Tantra, Krishna, semua anak-anaknya itu keren banget sih. Mereka tuh, itu kan jadi basically kalau Bumi Langit itu datang, itu dia punya warung. Kita bisa makan di situ. Istri yang masak Ya, katanya. di bawahnya itu rumah mereka. Dan itu di bawahnya tuh kebun, ada sapi, ada kambing, ada bebek, pokoknya semua lah si ekosistem itu. itu. Rumahnya tuh semuanya tuh kayak bisa muter Iya, gimana sirkuler gitu. Semua sirkuler. Dan itu karena aku ngeliat itu sama Dira, aku ingat banget aku kesana sama Dira sama Asri di bulan puasa tahun 2015 Agustus. Wow. Sepi, nggak ada orang, di bawah sama Asri tekotek-tekotek lagi puasa, ketemu Pak Iskandarnya. Oh ya, siapa ini? Asli teman kamu dari Jakarta. Oke, dikasih tour sama Pak Isnya langsung. Wah, aku udah langsung kayak, oh ini ilmu apa nih, kayak siraman ilahi gitu loh. Ini kayak wejangan, kayak sama dia langsung kayak, kok dari situ aku udah ngerasa, wah ini adalah hal yang harus pertama kita bawa kita nafaskan ke kota. dulu ya, maksudnya kita harus melakukan juga, kita do it juga di rumah, kita harus menjadikan ini budaya kita, and then kita bawain juga ke kebun kumara untuk ditularkan ke orang-orang lain. Sayang banget, itu kayak ilmu perennial sih menurut aku. Itu kayak ilmu sepanjang masa sebenarnya yang manusia tuh yang terlupakan aja. Bukan ilmu baru kan, kayak merawat alam, kita nandur. Harusnya cuma kita lupa. Karena kita tuh, kalau gue nggak tahu loh ya, kalau gue tuh anak kota banget sebenarnya. Dari kecil gue di kota, gue terbiasa dengan suatu hal yang instan. Iya, benar. Gue tuh kalau mau makan tinggal beli, nggak harus nanam dan lain sebagainya. Tinggal gitu ya datangnya. Dan sementara pas gue ikut kelas kebun kumara tuh gue kayak diingatkan kembali bahwa misalnya sesimpel, waktu itu lo bikin minuman telang buat kita semua. Satu telang itu prosesnya tuh panjang. Kayak nggak bisa langsung jadi, dan begitulah juga dengan berkebun, nggak ada yang instan gitu. Mengingatkan ke proses ya. Karena aku juga anak kota, aku lahir besar di kota. Tapi lo lebih alam sih dari kebanyakan kita. Sangat. Antara kita berdua ya, oke mungkin. Cuma maksudnya kayak emang di kota itu karena semua serba instan. Jadi kalau anak kota itu tidak keluar dari kota, lu dia terjebak dalam dunia ilusi keinstanan ini yang sebenarnya bertolak belakang dengan cara kerja alam dan cara kerja hidup kan nggak ada dalam hidup yang instan kan. Cuma kalau misalnya kita terkotakan dalam dunia hidup di kota doang, misalnya sosial media doang, karena everything is instant kan, cepet gitu. Orang aja sosial media aja orang suka lupa untuk ngedit 90 detik itu kan, nge-shootnya kan 15 menit, Bo. Ngeditnya sejam, nggak kayak instan kan sebenarnya. Tapi kesannya karena videonya 60 detik kayak cepet banget nih orang bikin kompos gitu misalnya kan. Kan enggak. Gue ngerasain bikin kompos tuh menurut gue rada-rada harus lebih sabar. Nah, iya. Karena nggak ada kompos yang gagal, tapi yang ada ya durasi yang lebih lama ya katanya. Cuma keren banget sih orang-orang berkebun. Aduh, ngomong soal alam, buat teman-teman semua jangan tunggu sampai terjadi bencana alam, langsung aja scan QR code di layar kaca kalian atau layar HP atau layar laptop atau layar apapun, scan dan donasi ke Disaster Management Center Dompet Duafa. Ingat, jangan tunggu sampai terjadi bencana, kalian bisa donasi mulai sekarang. Ini adalah isu yang penting banget ya orang-orang kota untuk bisa mengerti. Gue suka salah satu kata-kata lo di film Semesta. Ya itu film gue tuh pengen banget nonton tapi gue kelewat. Itu di mana sih kalau mau nonton? Dulu kan di Netflix. Sekarang itu nggak ada. Sekarang setelah aku di YouTube sih. Udah made public itu. Ntar gue minta linknya ya. Gue pengen banget. Gue pengen gue lihat trailernya tuh itu moving banget. Karena ada satu kata-kata yang kena banget di gue. Ada banyak problem itu datang dari orang-orang kota. Jadi harus ada solusi dari kota. Makanya itu yang bikin kebun kumara itu bener San. Iya benar, karena kayak kita kan, ya kan gue orang kota ya, maksudnya. Jadi walaupun nggak tahu nanti kedepannya gue akan tinggal di kota apa enggak, tapi kan gue orang kota gitu saat ini. Jadi kayaknya apa yang bisa kita perbaiki dari cara kerja perkotaan, dan ini emang kompleks ya. Karena aku rasa beban dari kalau kita bicara climate change, kita bicara isu lingkungan, the burden of responsibility kan jatuhnya nggak cuma di masyarakat. Masyarakat punya peran, and then pemerintah punya peran, pengambil kebijakan punya peran, nanti lintas sektor punya, exactly, the burden of responsibility itu beda-beda. Jadi dan semua kontekstual ya. Misalnya pakai upper class, middle class sama low class juga tanggung jawab dan peran yang mereka berikan pasti beda-beda. Karena mereka prioritasnya juga udah beda-beda, privilege-nya beda-beda, konteksnya beda-beda. Jadi emang it's a very complex issue. Tapi pada dasarnya itu tuh di sebuah pemahaman paling mendasar adalah bahwa isu lingkungan itu adalah isu kemanusiaan juga. Kadang kan dipisah ya. Jadi kesana nih isu lingkungan. Jadi kalau isu lingkungan tuh kesana ini buruk untuk lingkungan. Jadi kasihan ya alam gitu. Kesana kan deforestasi, kasihan nih orang hutan, kasihan ya juga. Padahal kan ini kan it comes back ke manusianya juga. Narsum kita sebelum ini Kak Yasmina Hasni pernah mention kurang lebih kayak gini juga. Iya.
Jadi orang tuh suka mengkotak-kotakan isu, jadi kesana nih kan isu kan begitu, ini isu gender, ini isu lingkungan, ini isu apa. Padahal semuanya isu kemanusiaan, ini semua akan berdampak pada kita, kecil atau besar, tapi akan berdampak pada kita dan nanti keluarga kita, adik-adik kita semua. Jadi kena, jadi emang harus, terutama isu lingkungan ini emang harus diperhatikan sih. Dan kita sebagai, nah kalau berkebun buat aku ya, itu bisa menempatkan kita sebagai konsumen yang lebih berkesadaran sih dengan kegiatan berkebun. Lebih conscious banget ya. Lebih conscious consumer, karena sebenarnya kayak kebun kemana tuh kita nggak pernah, kamu berkebun biar kamu mandiri pangan ya, kamu tanam semua di rumah kamu, tanam beras, tanam cabai, kan nggak gitu. Angle kita tuh bukan biar kalian mandiri pangan, bukan. Kalian berkebun biar kalian tuh paham proses seperti apa untuk semua makanan itu hadir di supermarket kah, di pasar, di meja. Wah, itu mindful sih kalau kata orang zaman sekarang. Bener, biar nanti keputusan yang kamu ambil untuk menghadirkan pangan di rumah kamu itu lebih mindful, kan itu sebenarnya. Jadi misalnya, gue tahu nih, misalnya terigu nggak tumbuh sama sekali di Indonesia. Jadi tidak ada petani kita yang menumbuhkan terigu ya. Jadi semua tepung terigu itu datang diimpor. Nah kalau misalnya kita tahu kayak gitu kan, kalau misalkan kita jadi berkebun itu jadi lebih sensitif terhadap oh petani hidupnya kayak gini ya, kita lebih mendukung pangan lokal. Akhirnya kan kita jadi kayak bisa nggak ya gue substitusi tepung terigu. Ternyata banyak banget, ada tepung kasava, ada tepung sagu, dan banyak banget usaha-usaha lokal yang sudah bekerja sama dengan petani mengolah produknya menjadi tepung-tepung untuk kita pakai. Jadi tetap bisa makan kue, tetap bisa makan gorengan, tetap bisa misalnya makan bolu atau pancake segala macam, tapi pakai tepung lokal. Jadi yang kita dukung adalah pangan lokal, petani lokal, keberlanjutan alam lokal kita gitu misalnya. Jadi sebenarnya dari kesadaran berkebun itu, pilihan kita sebagai konsumen itu juga bisa lebih sustainable. Sebenarnya yang kita pengen di kebun kemana tuh itu sebenarnya sih, merajut tali kesadaran itu dari berkebun. Lebih sadar dengan memilih produk tuh kita mikirin ini nih rantainya tuh ke belakangnya gimana ya? Iya, jadi itu kan hak politik ya, apa yang kita beli. Aku tuh pernah ngobrol sama Ibu Helianti Hilman, udah pernah ada belum ke sini. Ibu Helianti Hilman tuh yang pendirinya Jafara. Terus dia tuh menitik beratkan banget bahwa orang selalu ngerasa kayak gue gak punya hak politik, saya tidak didengar segala macam. No, apa yang uang kamu itu adalah hak politik terbesar kamu. Kamu naruh uang kamu di mana, belanja apa, itu hak politik terbesar kita. Jadi konsumen tuh sebenarnya hak politik kita tuh gila banget loh sebagai konsumen ya. Where we put our money itu adalah our vote. Jadi kalau misalnya kamu bisa dari segi pangan ya, kita dukungnya pangan lokal, artinya we are voting for kelestarian pangan lokal atau keberlanjutan pangan petani kita dan lainnya gitu. Jadi maksudnya kita beli apa itu berpengaruh banget. Berarti harus sadar di mana kita membelanjakan uang kita. Iya, benar. Jelas banget sih menurut aku tuh kayak benar-benar. Itu tuh udah dan harus ke petani lokal. Benar. Kalau kelestarian kan gitu kan. Sebenarnya kan adalah gimana kita bisa apresiasi lokal dan konteks gitu. Jadi apa yang sedang, misalnya kalau dari segi pangan kita beli lokal dan lagi apa yang musim, belinya sesuai musim dan lokal gitu. Kan itu kan kita mendukung alamnya dan mendukung petaninya kan. Jadi kita tidak memaksa petani untuk menanam sesuatu di luar musimnya yang bikin mereka super capek ya kan, dan harus banyak banget inputnya, dikasih pupuk lagi karena dia melawan alam kan. Bukan musimnya harus ditumbuhin. Gimana caranya dia panen itu misalnya. Jadi kita kalau kita mau dukung dia, kita harus dukung pangan lokal dan pangan musiman itu. Karena itu yang paling selaras sama cara kerja alam, sama biar kita selaras sama manusianya juga. Itu jadi sesuai musim aja. Iya, paham. Gue tuh gitu. pernah baca ya, tapi kebanyakan dalam bentuk bahasa Inggris yang gue baca. Jadi kayak permaculture, monoculture. Jadi kenapa permaculture tuh harus lebih disarankan, karena dalam sebuah lahan tuh kalau ditanam, ini mohon koreksi ya karena gue bukan petani gitu kan. Kalau dalam sebuah lahan kalau misalnya ditanam berbagai jenis tanaman itu ada musimnya. Jadi misalnya ada tanaman yang lagi mati, nanti ada satu yang masih menghidupi dan lain sebagainya. Kalau monoculture itu kalau lagi mati ya mati, semuanya mati, benar gitu ya. Makanya permaculture itu kayak lebih disarankan atau gimana ya sebenarnya. Mungkin penyerapan gue yang itu belum bener kok, bener banget Ciki. Jadi kalau monokultur itu kan kita menanam satu jenis tanaman, mono kan, satu di ribuan hektar. Udah. Dan jadi kayak cuma ada satu jenis tanaman. Itu yang dilakukan sekarang secara masif di mana-mana. Jadi industri pangan itu selalu mengedepankan monokultur ini karena kan produksi massal gede-gedean aja, mass production aja. Tapi yang terjadi adalah tanahnya itu jadi sekarat, harus dikasih input banyak banget, pupuknya harus banyak dan lainnya. Itu bisa pupuk kimia gitu. Iya, biasanya pupuk kimia. Terus ini pestisidanya jadi banyak, herbisida, fungisida. Jadi kayak semprotan-semprotan anti jamur dan lainnya jadi banyak. Jadi akhirnya si tanaman ini jadi penuh racun juga kan. Jadi kita meracuni pangannya yang kita makan, dan kita meracuni alamnya yang harusnya menumbuhkan makanan sehat buat kita. Jadi semua tuh siklusnya tuh udah gak sehat banget.
Sedangkan kalau cara kerja alam, kalau alam itu kan dia selalu menghargai keberagaman. Kan nggak ada hutan dari alam itu kan nggak ada cuma satu jenis, kan nggak akan ada satu hutan di sini hutan cemara doang, nggak ada, kecuali manusia yang nanam, bener nggak? Hutan itu kan selalu menghargai keberagaman. Ada pohon kanopinya, ada 7 layers biasanya, ada yang merambat, menjalar, ada yang di bawah, ada yang perdu, ada buah, ada yang tinggi gitu. Bahkan kan. predator pun ada perannya ya. Bener. Lo yang ngajarin soalnya. Jadi si hutan ini tuh menjadi rumah, menjadi ekosistem yang sehat untuk semua kehidupan yang ada di dalamnya juga. Nah, permakultur sebenarnya tuh kayak ingin menghadirkan perspektif itu kembali, terutama masuk ke dalam ranah industri gitu. Jadi gimana caranya, pertama industri sendiri itu udah nggak sehat ya, karena industri itu kan biasanya gede, masif, makanya sehingga harus monokultur. Tapi kalau permakultur tuh emang harus dilakukan secara komunal. Jadi kecil tapi banyak, bukan segede Hoha dikuasai oleh satu orang doang gitu. Jadi maksudnya emang kalau kita pengen menjalankan sistem yang adil dan selaras, emang kita harus balik ke sistem itu sih. Permaculture. Iya. Beda sama urban farming itu apa ya sebenarnya? Nah, kalau urban farming itu adalah pertanian di kota. Enggak sih, sebenarnya tuh enggak bukan beda dari dia tidak bertolak belakang ya, bukan berlawanan. Jadi maksudnya urban farming adalah farming, pertanian di kota dilakukan di urban. Nah, cara melakukan urban farming banyak, bisa hidroponik, bisa aquaponik, bisa pendekatan permaculture juga, bisa juga monokultur. Jadi pendekatannya bisa beda-beda. Jadi permaculture itu sebuah pendekatan sih sebenarnya, sebuah perspektif cara kita mendesain sebuah ruang dan bagaimana kita menghargai ekosistem dan melakukan sesuatu yang selaras dengan alam. Itu kalau permaculture kayak gitu. Wow. Kalau menurut lo San, manfaat dan tujuan diterapkan permaculture dalam kehidupan perkotaan yang paling dekat dan bisa kita rasain itu apa? Apa mungkin kita bisa memperoleh hasil makanan yang bisa kita bawa ke meja makan untuk keluarga atau? Sebenarnya banyak ya, karena kalau ruang sebenarnya sekarang tuh kalau ditelusuri lagi, ruang perkotaan itu emang udah agak kacau, karena ruang perkotaan adalah ruang yang paling tidak mandiri. Semua input yang dibutuhkan selalu ada di periphery, jadi harus dapat dari rural kan. Kayak semua makanan kan nggak diproduksi dari dalam kota, dia harus ambil dari luar, dibawa sama truk jauh banget, ribuan kilometer baru nyampe kita. Jejak karbonnya banyak banget. Iya, jadi cara kita mendesain kota aja menurut aku perlu dikulik lagi. Ini aku juga bukan expert urban planning ya, jadi maksud aku kayak it's so unsustainable gitu. Why do we design? Iya kan, kita mendesain sesuatu yang eksklusif, high rise building segala macam, pokoknya wah elit segala macam dengan perkotaan, modernisasi, and then lo melepaskan si ruang ini dari ruang kehidupan lainnya, kan aneh ya. Iya, paham. Kalau di desa kan nggak gitu, cara desa mendesain ruang kan sangat sustainable kan. Dia punya komunitas yang sosialnya dapat, lingkungannya dapat karena dia sumber makanan deket dari rumah dia gitu kan. Kalau kota kan emang udah, menurut aku agak salah kaprah sih cara kita mendesain kota ini. Nah, kalau kita pengen masukin permaculture ke kota, di kota yang didesain seperti sekarang, ya itu kan sebenarnya kita jatuhnya udah memitigasi aja ya, memitigasi sama memanage resiko-resiko yang lahir dari desain yang dari awal mungkin nggak ideal. Tapi sangat tetap bisa sih, Ciki, kayak misalnya kalau di ruang, kan kalau kita bicara ruang kota sekarang kan sangat terputus dari alam ya, bahwa alam itu sangat terbatas di perkotaan. Kayak taman kota tuh nggak cukup disebut sebagai alam, taman kota juga nggak cukup banyak, taman kota yang ada pun tidak cukup difasilitasi dengan aktivasi yang memadai agar orang mau ke taman kota, tidak nggak sih? Terus tidak bisa bersaing dengan mall gitu, ya orangnya nggak tahu gimana, ujung-ujungnya orang tetap pilih indoor dibanding outdoor space gitu kan. Jadi kesadaran itu tuh harus ditanami lagi, tapi si permaculture bisa masuk ke ranah kota tuh banyak banget. Satu, dari penghijauannya, kita bisa ngadirin hijau lebih banyak. Dua, dari misalnya tata kelola sampah, itu kan bisa lebih sustainable. Misalnya apakah nggak cuma dari segregasi tapi pengolahannya, kompos dan lainnya. Jadi nggak cuma unit rumah, tapi bagaimana dari skala lebih besar itu bisa dilakukan juga. Itu kan juga udah banyak banget ya bisnis-bisnis yang sekarang udah lahir yang gerak di bidang itu gitu. Tinggal dirajut aja, gimana dikaitkan kayak kompleks sama siapa, ini sama siapa, ya nggak sih? Jadi nggak semua harus ke TPA, kayak bank sampah juga udah banyak banget di mana-mana. Jadi udah milah muncul, jadi sebenarnya milah dari rakyatnya, terus setelah dipilah dikemanakan. Jadi sebenarnya permaculture kan perspektif yang melihat itu ya. Jadi secara makro, gimana kita bisa menghadirkan ruang-ruang dan solusi-solusi sebenarnya yang lebih selaras dengan alam, tapi juga nanti itu menguntungkan manusianya. Gitu. Kita harus sadar, salah satu yang bikin harus kita sadar adalah kesehatan kita ya. Dari aku yang mulai sekarang akhirnya orang sadar ya, kalau misalnya ternyata kalau alam kayak gini kita jadi bengek nih, asma gitu kan, orang jadi sadar. Macam-macam alergi dan sebagainya. Jadi sebelum kita semakin penyakitan, kita harus semakin sadar sama alam. Salah satu narsum kita sebelum ini tuh pernah cerita
kalau nggak salah ya, kalau aku nggak salah ingat 85% dari sampah itu sampah rumah tangga, Ya, food waste. food waste. Dan makanya lu bikin kelas kompos itu mungkin. Iya, 50 to 60% biasanya. Emang Iya, lebih dari 50 50% adalah sampah organik, sampah sisa makanan. Mm-mm. Nah, ketika sampah sisa makanan itu dicampur dengan semua sampah lainnya, sampah baterai, sampah plastik, sampah kertas segala macam, dicampur dalam satu plastik yang sama, dibawa ke TPA, itu E-waste jadi tuh juga masalah. bahaya banget ya. Ya, itu sebenarnya udah ada yang ngambil juga loh kalau kita mau pilah. Jadi sebenarnya kalau kita mau pilah, Tapi kan banyak semua ini, San, apa turunannya. ornamen kecil Iya, tapi biasanya orang yang ngambil e-waste, seharusnya ngambil e-waste, dia yang akan deal with the segregation of the unit-unit kecil dalamnya lagi. Jadi yang penting dari kitanya, kalau dari orang ya, dari kita pribadi, kita tinggal milah aja, cari siapa yang mau mengambil, alokasikan ke mereka, biarkan itu diselesaikan. Tapi memang ini kan kalau kita bicara sampah spesifik, piramidanya kan dari awal emang refuse dulu kan. Jadi recycle, menolak tuh awal. Jadi kayak refuse, reduce, reuse, terus rot, kompos, baru recycle. Recycle tuh paling bawah. Iya, Jadi harusnya dari awal gimana cara kita tidak menghadirkan sampah kan itu. Iya, recycle dari ini baik banget, dan ujung-ujungnya sesudah di recycle dia akan menjadi bentuk yang tidak bisa di recycle lagi. Jadi dia akan kembali menjadi sampah gitu. Jadi itu kayak solusi ilusi sementara aja kalau recycle tuh. San, lu pernah ngajarin salah satu cara mencacah sampah food waste adalah dengan membuat kandang ayam, dan lu punya itu kan di rumah. Iya, benar. Bisa ceritain Karena tentang itu? Oke, jadi sebenarnya ini Di karena kompleks loh, San. di kompleks ya. Wow. Kandangnya 1 meter, lebarnya panjangnya 7 meter. Jadi itu kayak kandang ayam gue tuh kayak lorong gitu gue bikinnya. Itu kenapa? Karena 2 hal sih. Pertama karena gue pengen telur organik, pengen telur ayam yang bagus buat biru buat anak. Terus kedua karena gue kayak capek aja mengkompos, kan emang kayak capek ya. Gue pengen ada sistem yang bisa membuat ini tuh seamless. Nah itu ayam, karena ayam itu kan nyakar kan. Dia kan mencacah. Dia kan dengan cekernya itu kan mencacah sih semua daunan kering dan apapun menjadi kompos yang halus. Gitu. Ya udah, jadi gue mengintegrasikan itu di rumah. Itu juga aku belajar dari Bumi Langit. Lu manen kompos Setelah 6 minggu nanti tinggal jadi lu lihat gitu ya? kan panjang. Nanti bisa kita buang sampah ke sini sampai penuh. Nanti kalau udah penuh jangan buang lagi, buangnya ke sini. Jadi nanti ini kalau udah 6 minggu bisa kita panen. Jadi udah bangun sistemnya ya. Hal apa yang paling susah diterapkan di orang-orang kota? Hal-hal permaculture, kompos dan lain sebagainya. Pas lu berusaha untuk mentransfer ilmu-ilmu lo ke orang-orang Yang kota paling itu. tricky ya, kalau menurut aku yang paling tricky karena mungkin kita tidak terekspos dengan Hal-hal cara seperti mendesain ruang seperti ini, atau kayak ada solusi-solusi buat rumah seperti ini. Jadi buat kita tuh ada resistensi aja, resistant di awal. Nah orang hesitant ya, jadi kayak dia ini akan oke nggak ya, rumah gue jadi bau nggak? Kayak serba khawatir karena tidak ada yang melakukan itu. Iya nggak sih? Karena kayak mungkin di kompleks dia tidak ada yang mencontohkan, jadi dia tuh nggak punya tolak ukur kayak ini nggak apa-apa kok, ini aman, ini bisa cantik, bisa nggak bau, bisa area kompos ya. Dia tuh selalu kayak hesitant, gue nggak mau rumah gue bau, nanti datengin lalat, nanti ada kecoa. Karena kan enggak ya, nggak seheboh itu area kompos tuh, nggak sampai kayak datang apa segala macam ke rumah kita, nggak sama sekali. Cuma karena orang nggak punya contohnya, jadi dia tuh ragu, hesitant gitu loh. Dan mereka. lo men-storytellingkan itu di setiap postingan lo, itu kenapa penting banget kan storytelling itu kunci banget sih Ciki, emang kayak konsistensi lo melakukan ya itu harus karena orang harus melakukan diingetin itu kan. basis. Iya. Jadi kayak karena lo melakukan itu dalam keseharian lo cerita gimana keseharian lo dalam melakukan itu, bahkan lo kayak mandi lo tampung, lo reuse lagi airnya buat hal lain dan lain sebagainya. Awareness itu lo lakukan secara konsisten, itu tuh menular, San. Ya, kan kita harapannya emang kayak gitu sih. Jadi emang kita lewat storytelling, karena kan manusia ini kan we are storytelling animals kan. Kita kan suka banget bercerita gitu. Jadi apalagi di budaya Indonesia kan kita lebih ke lisan daripada tulisan kan. Jadi kalau kita ceritain dengan situ, kita berharap benar tuh nempel gitu loh di beberapa orang yang mereka pengen nyoba sendiri. Sebenarnya dari situ sih. Menarik banget ya. Ada cerita-cerita menarik nggak ketika lo mungkin melakukan kelas yang audiensnya itu anak-anak? Gue pernah lihat soalnya anak-anak kecil kayak ikut-ikut kelas kebun kumara gitu loh. Kalau anak kecil sebenarnya mereka tuh cenderung lebih lepas ya. Kayak mereka lebih ekspresif, mereka senang banget itu dari beragam SD, terutama yang kecil. Biasa orang tua tuh suka khawatir kayak, tapi anak saya tuh nggak mau nyeker, anak saya tuh takut dengan rumput, dia nggak mau nginjek rumput atau dia tidak mau nginjek gue malah jadi pengen tanah. Tapi itu karena nggak biasa aja, namanya juga anak kecil ya. Tapi once mereka
pas mereka sudah turun ke lapangan, mereka ngeliat anak-anak lain main, mereka ngeliat orang tuanya main, biasanya mereka terbuka. Kadang tuh anak kecil itu kan dia mencontoh orang yang paling dia percaya. Benar. Orang tuanya. Kebiasaannya ya. Kalau orang tuanya nggak pernah nyeker, orang tuanya nggak pernah megang tanah, orang tuanya nggak pernah berkebun, anak kecil kan juga jadi bingung. Dia itu tidak menjadi sesuatu yang familiar buat dia. Dia tidak terbiasa dengan itu kan. Jadi makanya harus kita selalu bilang kalau emang pengen anaknya kayak gitu ya bapak ibunya coba berkebun juga, biar anaknya bisa melihat contoh nyata depan dia, aksi konkret gitu bahwa ini aman, orang tua saya nggak kenapa-napa melakukan ini, ternyata menyenangkan, saya mau coba, kan gitu sebenarnya. Bisa dijelasin nggak sih San, sekilas aja jenis tanaman yang harus ada kalau lo mau bikin kebun yang holistik, permaculture? Karena yang harus lo cerita ada, dan itu keren banget, dan gue pengen yang nonton podcast ini bisa dapet ilmunya juga. Oh gitu. Lo pernah cerita gitu San, kayak misalnya gimana biar ada tanaman yang berfungsi sebagai ini, yang penolak ini, terus biar mendatangkan predator yang ini, biar lo nggak pakai pesticide dan lain sebagainya. Sebenarnya itu pendekatannya lebih ke gimana cara kita meniru alam kan. Kayak balik tadi ke hutan kan, hutan itu kan selalu beragam. Sebenarnya tuh kayak ekosistem kan, dia selalu menjunjung keberagaman, tidak pernah ada satu jenis pohon. Selalu ada pohon yang tinggi buat jadi naungan burung bisa tinggal di situ, baru ada pohon yang agak lebih pendek tempatnya kadal-kadal, ada perdu yang lebih kecil lagi mungkin buat binatang yang lebih kecil, dan semua binatang itu adalah bagian integral sekali dari ekosistem karena dia yang menjaga keseimbangan. Jadi sebenarnya hama tuh bukan kata benda ya, dia bukan binatang kayak tikus sama dengan hama, bukan. Tikus tuh binatang, hama itu kata sifat. Hama adalah sesuatu yang merusak. Jadi kayak manusia nih hama. Sebenarnya kita udah jadi hama kan di alam karena kita merusak. Jadi hama itu adalah kata sifat untuk menjelaskan sesuatu yang merusak. Jadi kalau cuma ada 3-4 belalang makanin dedaunan, itu tuh bukan hama, emang itu sifat belalang. Dia akan makan daun. Dan kalau kita punya kebun, memang keniscayaannya adalah itu akan menjadi rumah untuk binatang. Ya kan, dan itu yang kita inginkan kan, karena sebenarnya dengan kehadiran binatang itu menunjukkan kalau ekosistemnya sehat, hidup kan. Nanti dia kalau ekosistem itu sehat, dia akan menyeimbangkan dirinya dengan sendirinya gitu. Akan hadir, misalnya ada kutu, nanti hadir kepik yang makanin kutu misalnya. Jadi akan datang sendiri predatornya karena kita menciptakan ruang yang sehat. Jadi nanti kita benar-benar cuma diem doang, manusia menyaksikan keagungan ini karena kita sudah mendesain sedemikian rupa. Jadi yang penting sih kalau ditanya harus ada tanaman tertentu, sebenarnya enggak. Itu semua disesuaikan lagi dengan konteks masing-masing, lahannya segede apa, pengen panennya apa, pengen pohonnya segede apa dan lainnya. Jadi pilih aja, kan pohon ada banyak. Gue mau nanya, cara menentukan tanaman yang pas untuk ditanam tuh gimana? Ada banyak. Sebenarnya pertama observasi dari faktor eksternal kayak matahari. Ini mataharinya dapatnya seberapa intens ya kan. Kalau misalkan ruang kita, misalnya orang tinggal di apartemen, misalnya cuma dapat matahari 2 jam, ya kan agak sulit nanam pohon buah di matahari cuma 2 jam. Mungkin dia bisanya rimpang-rimpang atau kayak kencur, jahe gitu-gitu, atau dia bisanya kayak aloe vera, itu masih bisa. Cuma kalau mataharinya kita cukup lama berlimpah, itu bisa aneka ragam. Nah, baru kita tentukan jenis pohonnya sesuai matahari itu. Itu yang pertama. Kedua, dari segi manusia juga Ciki, kayak kamu mau berkebun seminggu sekali, kamu pengen high maintenance, kamu pengen banyak panen sayur, atau kamu pengennya low maintenance, misalnya kamu mobilitas tinggi, kamu sering pergi, kamu kerja kantoran segala macam, kamu cuma pengen berkebun sebulan sekali, itu kan beda jenis tanamannya. Kalau kita pengen low maintenance mungkin lebih banyak pohon-pohon buah, karena pohon buah tuh nggak banyak maintenance-nya. Tapi kalau kita intens, gue pengen banget bikin selada, ya buat nanam lah tuh sayur mayur yang lain misalnya. Jadi itu juga ditentukan oleh manusia, si tukang kebunnya yang ngerawat mau seberapa intens alokasi waktu di kebun ini. Jadi ditentukan oleh banyak hal kayak gitu sih sebenarnya. Karena kalau kita udah tahu mataharinya, kan kebutuhan mereka tanah, matahari sama air ya. Sama dapat matahari, tanahnya subur, disiram, itu tanaman bisa tumbuh. Jadi tanaman tuh sama sekali nggak rewel, kayak bener-bener sebenarnya mereka bisa survive ya. Bisa survive ya. Jenis tanahnya tuh ngaruh juga ya San pasti. Ya, tentunya kita pengen tanah yang gembur, berporos. Kita pengennya tanahnya tuh berongga, bernafas, biar akarnya bisa tumbuh dengan baik. Kan sebenarnya kayak gitu, itu ideal. Tapi kan itu bisa kita ciptakan. Kalau tanah kita sekarang liat banget, tanahnya bisa dicampur dengan skam, jadi lebih berporos. Kayak pelajaran ya kan? Oh my God. Atau kalau misalkan aduh tanahnya isinya puing semua nih, tanahnya isi puing, kayak nggak kebayang ya harus diapain nih, gitu raised bed aja. Kita bikin raised bed, jadi bedengan area tanam di atas tanahnya. Oh, gue inget lu yang kita di genteng-genteng tadi, di batas-batasan genteng itu kan raised bed. Pernah bikin juga dari botol-botol bekas. Dari botol-botol bekas, apapun. Yang jadi dulu di situ gitu. Yang di situ genteng kayak gitu. Inget, dan itu cantik banget menurut gue. Karena botolnya tuh bening, terus glowing gitu. Itu
Suka ada salah tanaman satu tumbuh di dalamnya. part yang gue suka banget di kebun Kumara. Iya. Bedeng-bedeng yang lu bikin dari botol bekas. Ya itu nyeni sih. Makanya kamu kan seniman ya, kamu Itu suka. keren banget. Itu nyeni sih kayak. Wow. Terus gue juga pernah baca. Jadi gue kan suka banget kopi ya. Ya. Terus pernah ada yang bilang ampas kopi itu sebenarnya banyak potasiumnya, itu bagus kalau ditaruh di atas pohon bunga atau pohon buah gitu. Dan Ya. bahkan ampas teh itu juga kalau nggak salah banyak kaliumnya. Jadi kayak itu kalau ditaruh di tanah atau ditanam itu kayak bisa semacam memupuki tanamannya biar lebih apa gitu. Ya. Jadi sebenarnya nggak ada sampah yang sampah banget ya Benar, selama benar. itu organik. Maksudnya selama itu Iya. nggak ada kandungan plastik ya. Iya, benar. Karena kan intinya tuh alam tidak menciptakan sampah. Semua yang tercipta dari alam 100% akan terurai. Kita aja kalau meninggal dikubur kita kan hilang kan. Manusia Itu jadi kan pupuk ya. kita kan jadi pupuk. Maksudnya lo kembali, Iya. kitanya kembali ke tanah kan. Tulang-tulang kita semua dari rambut segala macam kan balik ke tanah. Apalagi kulit pisang atau ampas kopi, ngerti gak sih? Jadi Iya, kayak paham banget. kitanya aja hilang, kayak gajah segede hoa aja kalau mati di hutan kan dia hilang nanti jadi tanah kan. Jadi apalagi kalau kita gitu. Jadi kayaknya perspektif itu tuh yang dilupakan aja gitu. Jadi kita cepet banget melihat suatu sampah padahal enggak gitu. Yang cintain sampah kan cuma manusia. Plastik and the gang itu kan ciptaan Emang kita. hama ya kita ini kawan baik. Jadi kita harus belajar Itu kata Siva, jadi belajar untuk tidak menjadi hama gitu kan sebenarnya. Berarti San, kita harus belajar gimana kita sebagai manusia tidak menjadi hama-hama banget gitu ya. San, ngomong-ngomong, karena gue always amazed dengan energi baik lu yang lu selalu berusaha menularkan semangat-semangat positif dari setiap apa yang lo lakuin. Gue udah ngebawain lo sesuatu. Gue Apa udah nih? lama pengen ngasih ke lo ini, San. Oh ini kan yang buatan kamu itu. Iya. Dan sebenarnya kata-katanya sih kayak Lucu. kebaikan ini menular seperti apa yang lu berusaha lakuin. Seperti apa yang selama kamu ini. lakukan juga. Enggak lah, gue nggak seberapa, San. Lu tuh udah keren banget, maksudnya Oh, dari awal gue kenal lu, energi lu Ciki tuh go, Ciki go. tapi semoga suka ya, San. Suka, Gue ngeliat lu bagus suka banget. pakai jaket jeans juga soalnya. Gue suka pakai jaket. Gue anaknya kayak, gue tuh nenek-nenek banget Ciki. Sumpah, gue suka minum air anget, ngeteh tuh tawar. Jadi kalau Lu tuh- kemana-mana tuh gue harus bawa jaket karena suka masuk angin Gua ingat gitu. Gue ini tuh bisa nenek-nenek lu dulu, banget. San. Jadi gue tuh nenek-nenek banget. Jadi gue suka banget Lu kalau tuh pakai suka jaket. nyeduh-nyeduh gitu kan. Nyeduh dulu. emang, lu tau sih. Nyeduh telang. Gue suka nyeduh. Gue suka anget-anget. Thank you ya Ini Ciki. style crop gitu, semoga suka ya, San. Ini gue Suka desain banget. sendiri. Tuh desain sendiri loh, aduh. Ini namanya kalau si Jiwo Tejo kan bilang kalau orang ini namanya utang rasa. Jadi gue berhutang rasa pada lo. Ini kalau ada Iya. orang ngelakuin sesuatu yang tidak bisa kita balas secara langsung, itu namanya utang rasa. Lu tuh juga suka Jadi aku ngirim-ngirim bibit berutang ke gue, rasa ke- San. Dan Berhutang rasa ke kamu. gue inget lu tuh suka ngirim bibit, lu package dengan cantik di kayak apa, anyaman-anyaman, kayak yang lu kirim tuh hal-hal yang menularkan apa ya, awareness baik gitu loh. Oh, thank you. Jadi Mudah-mudahan lah jujur, ya Ciki, thank orang you loh. kota kayak gue nih ketularan gitu. Punya Mudah-mudahan. teman kayak lo tuh kayak blessings banget, masya Allah. Sama loh. Gak alasan gue nggak seberapa, tapi gue tuh benar-benar keinspirasi banget sama lo. Nah, menurut lo nih, kan orang-orang kota kayak gue atau mungkin masih banyak ya orang lain menurut gue yang belum begitu apa ya, paham sih. Gue pernah ikut beberapa kelas tuh, cuman kayak mulainya gitu, langkah awal yang bisa dengan cukup mudah kita mulai untuk melakukan hidup selaras dengan alam, mulai bercocok tanam, berkebun itu apa ya, San, dari hal-hal kecil yang mungkin ini bisa men-trigger kita untuk melakukan itu gitu. Iya. Kalau misalnya keselarasan ya, kelestarian, menurut aku emang harus mulai dari ruang terdekat kita itu di rumah sih, ya kan. Jadi gimana cara kita mendesain habit, kebiasaan kita ketika kita di rumah yang lebih merawat alam aja gitu. Jadi sesederhana kayak milah sampah. Terus itu kan semua udah diaplikasikan, Ciki, tahu kan? Kayak semua bisnis-bisnis lokal ini yang bantu kita untuk ngambil sampah kita itu mereka udah punya aplikasinya, tinggal Sekarang udah tinggal- mudah sih. sudah gampang banget. Kita Iya, tuh udah bener. dimanjakan banget sebenarnya. Jadi tinggal kita pilah, udah penuh dikit, aplikasi tinggal kita isi, mereka Bener. dateng Bener. ngambil, ada beberapa yang bayar pula. Jadi kayak semua udah gampang banget sebenarnya. Kalau misalnya kayak itu misalnya kita Dan pengen orang yang melakukan itu keren banget ya. keren banget, udah banyak. Atau misalnya kita pengen switch produk kayak tadi, misalnya kita tahu kita suka banget makan yang ada tepungnya, gimana kalau kita dukung pangan lokal ya, disubstitusi gitu. Jadi cari Karena cara kita spend uang kita itu ada kekuatan politik, Bener. kekuatan pilihan. iya, misalnya selai, daripada beli selai almond, belilah selai kacang mede. Kan Yang ada bikinan banyak lokal. bikinan Lebih itu dari enak lagi. Maluku, ada banyak banget, usahanya juga udah banyak banget, tinggal dipesen. Kayak maksudnya
banyak banget hal kecil itu kan dari apa yang kita consume ya. Tapi kalau enggak bisa juga dari kayak berkebun tadi, cari aja lahan kecil kita coba merawat dari situ. Tapi balik lagi menurut aku nggak harus semua orang jadi tukang kebun, karena bukan itu tujuannya kebun kumara. Kebun itu kan pintu masuk sebenarnya. Nah, pintu masuk orang lebih tuh sadar benar. Dan pintu masuk orang tuh kan banyak dan beda-beda dan beragam kan. Konteks masing-masing beda-beda. Jadi dicari aja kira-kira di keseharian masing-masing tuh apa yang bisa kita lakukan gitu loh untuk kita lebih mindful kan sebenarnya kayak gitu kan. Wow. Ada pesan-pesan sebelum kita tutup podcast ini? Kayak pesan. Jadi kalau di kebun kumara itu kita punya tagline dari dulu tuh hashtag kita. Ceritanya adalah berguru pada alam. Jadi kalau di kebun kumara tuh kalau orang datang dia ikut workshop kita segala macam, kita selalu bilang pokoknya yang ngajarin kalian tuh bukan gue ya, ini bukan kebun kumara yang ngajarin ke sana kayak lihat nih alam gitu, gitu kayak ini alam keren banget nih gitu. Enggak, jadi sebenarnya proses itu adalah proses kita berguru kembali pada guru yang paling agung, yang paling bijak, yaitu alam itu sendiri. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa menemukan gurunya sendiri, bisa lewat berkebun itu kunci banget sih menurutku ya, itu guru yang dahsyat sekali karena itu semua proses terjadi depan mata. Tapi seandainya pun nggak bisa berkebun ya mungkin menyaksikan awan bergerak atau melihara binatang, banyak banget gitu ya alam lainnya. Berguru deh pada alam, pasti kita jadi lebih sadar ya bahwa tempat kita di bumi itu nggak di atas yang lain gitu, bahwa kita kan bagian dari semesta itu gitu. Nah, aku rasa itu bisa didapat kalau kita membiasakan diri untuk observasi dan berguru sama alam. Oke, jadi buat kawan baik semua, jangan lupa observasi dan berguru sama alam. Dan jangan sampai tunggu bencana terjadi, kalian bisa donasi sebelum terjadi bencana dengan scan QR code yang tertera di layar kalian. San, makasih banyak ya buat sharingnya. Gue seneng banget, kayak setiap gue ketemu lo, gue selalu dapat banyak ilmu dan awareness yang tertular-tular ke gue. Dan insya Allah gue yakin tertular ke kawan baik semua. Thank you buat waktunya. Semoga kebun kumara makin sukses, makin lancar semua yang diusahakan, dan makin banyak memberikan dampak dan impact hal-hal baik. Akhir kata, saya Ciki Fauzi dan saya Sandra. Kami pamit undur diri. Jangan lupa terus saksikan podcast Gelombang Suara by DMC Dompet Duafa. Dadah, assalamualaikum.